Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi pada mata kuliah Ekonometrika 1. Sudah memasuki pertemuan ke-7, ya, artinya ini adalah pertemuan terakhir sebelum memasuki ujian tengah semester. Kembali bersama saya Fahmi. Pada video kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang model regresi dengan variabel dummy. Jadi sejauh ini ya, model regresi yang sudah kita pelajari itu semua variabelnya, baik variabel tak bebas maupun variabel bebas, itu bersifat kontinu. Ya, di mana data yang bersifat kontinu ini antara lain adalah tipe data interval dan rasio ya. Ini sebelumnya sudah pernah dipelajari di metode statistika. Nah, sekarang bagaimana jika ada variabel bebas tertentu yang sifatnya itu adalah diskret atau bisa kita sebut juga kualitatif atau kategorik. Nah, variabel bebas kualitatif tersebut itu yang akan menjadi variabel dummy ya. Karena dia aslinya adalah kualitatif, maka dalam analisisnya kita kodekan menjadi angka yaitu 1 atau 0. Ya, jadi aturannya apa? Jika suatu variabel bebas yang kualitatif itu memiliki sebanyak K kategori, ya, maka akan dibentuk sebanyak K-1 variabel dummy. Ya, artinya apa? Ada satu kategori nanti yang selalu bernilai 0 sehingga dia tidak menjadi variabel dummy tertentu. Nah, adanya variabel dummy ini tetap membuat model regresi memiliki bentuk yang sama ya, karena posisinya dummy ini adalah variabel bebas. Ya, kemudian juga tetap diestimasi dengan pendekatan OLS. Nah, lebih lanjut terkait dengan pemodelan regresi yang memiliki variabel bebas kategorik ini ya. Jadi ada dua jenis ya. Yang pertama adalah dummy-nya tersebut tanpa interaksi ya. Dan yang kedua adalah dummy tersebut memiliki interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Jadi interaksi itu adalah memiliki hubungan dengan variabel bebas lain yang bersifat kontinu ya. Apabila pada model yang pertama yaitu regresi dummy tanpa interaksi ya, maka nilai dari koefisien variabel dummy tersebut itu akan menjadi konstanta ya, dikumpulkan dengan konstanta dari persamaan regresi sehingga perbedaan koefisien regresi antar kategori itu hanya terdapat pada intercept saja. Nah, kemudian yang kedua, apabila model regresi dengan dummy ini ada interaksi variabel dummy ini dengan variabel bebas yang kontinu ya, maka koefisien variabel dummy-nya dikumpulkan dengan konstanta sama seperti sebelumnya, dan kemudian koefisien dari interaksi ini akan dikumpulkan dengan koefisien dari variabel bebas yang kontinu tersebut ya. Sehingga perbedaan koefisien regresi itu antar kategori yang berbeda itu terdapat pada intercept yang berbeda dan juga nilai koefisien variabel bebasnya yang berbeda juga. Nah, kita ke Excel ya. Jadi pada video ini ada beberapa praktik analisis yang akan dilakukan. Di sini terdapat dua dataset ya, di mana kedua dataset ini yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan regresi dengan dummy. Nah, dataset yang pertama ini adalah ada satu variabel bebas kategorik ya, yang memiliki dua kategori. Kemudian dataset yang kedua ini adalah ada satu variabel bebas kategorik yang memiliki tiga atau lebih dari dua kategori. Nah, bagaimana nanti pemodelannya ya, itu yang akan kita praktekkan. Dan kemudian dalam prakteknya nanti akan kita cobakan dua jenis pemodelan tadi ya, yang tanpa interaksi dan dengan interaksi. Ya, kemudian apabila diperhatikan ya, di sini isi dari variabel yang kualitatif itu adalah berupa teks ya, atau bukan berupa angka. Nah, nanti bagaimana kita bisa mengolah atau menganalisis data yang seperti ini ya, nanti itu akan kita lakukan. Nah, untuk yang pertama ini kita kerjakan dulu pada dataset yang pertama ya. Jadi data ini bisa di-copy ya, semuanya termasuk nama variabelnya ini semua di-copy. Untuk kemudian nanti kita buka stata dan kita analisis di stata. Oke, sekarang kita sudah membuka stata ya. Jadi tadi dataset pertama sudah di-copy dari Excel. Nah, jadi data tersebut bisa kita masukkan ke dalam data editor seperti ini. Ya, bisa kita paste dengan keterangannya variable names ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk yang
nilainya itu adalah berupa angka, nah itu berwarna hitam ya. Tapi kalau warna merah ini artinya dia adalah teks atau string ya. Nah ini untuk bisa dianalisis bentuk variabel ini nanti perlu kita transformasikan ke dalam tipe data yang dikenali oleh Stata untuk bisa dilakukan pemodelan ya. Jadi tipe data itu antara lain nanti bisa kita ubah warna merah ini menjadi berwarna biru ya dengan menggunakan fungsi encode nantinya. Nah, kemudian juga satu lagi, Stata itu dia akan mengenali urutan dari kategori itu sesuai dengan urutan abjad. Jadi di sini ada dua kategori yaitu baik dan biasa. Nah, by default itu Stata akan mengatakan atau memberi kode 0 itu untuk baik ya dan 1 untuk biasa karena sesuai dengan urutan abjad. Nah, oleh karena itu kita perlu juga melakukan customize dengan mendefinisikan dummy 0-nya itu adalah biasa dan 1 itu adalah baik. Oke. Jadi caranya seperti apa? Ya, kita kembali ke jendela utama Stata dulu. Sekalian kita membuat variabel baru, kita juga membalikkan urutan kategorinya ya. Oke, jadi lokasi ini pertama kita buat dulu urutan dari kategorinya ya. Ya, itu yang dimasukkan ke dalam yang disebut label. Ya, jadi ada fungsi dalam Stata itu namanya label. Nah, kita definisikan ya. Nah, ini misalkan kita definisikan angkanya ini tidak masalah, kita urutkan saja. Pertama itu adalah biasa, tulis 1 biasa, B-nya besar sesuai dengan data yang kita punya di dalam data editor tadi. Kemudian 2 baik. Oh ya, satu lagi label define kita beri nama misalkan log ya, itu untuk menunjukkan nama label yang kita berikan ya. 1 biasa, 2 baik. Jadi ini menunjukkan nanti urutan kategorinya itu kita susun secara manual seperti ini. Oke, ini 1. Kemudian, nah kita gunakan fungsi yang namanya encode ya. Encode ini adalah untuk mentransformasikan tadi variabel lokasi yang datanya tadi masih berwarna merah ya, supaya bisa kita ganti warnanya jadi warna biru. Untuk apa? Untuk bisa dilakukan pemodelan regresi dengan dummy tersebut. Ya. Ya, jadi yang pertama yang saya encode ini adalah aslinya tadi apa? Encode lokasi ya. Kemudian koma, saya gen. Saya buat variabel baru yang namanya katakanlah namanya ini adalah lingkungan ya. Kemudian saya tambahkan keterangan tadi yaitu label. Nah, label ini dalam kurung log ya, sesuai dengan yang saya beri nama tadi sebelumnya. Nah, ini di enter. Apa yang terjadi ketika saya setelah melakukan fungsi encode ini ya, kita cek pada data editor ya. Nah, di sini apa? Ada satu variabel baru yang namanya lingkungan ya, isinya sama persis seperti lokasi, tapi warnanya berbeda, warnanya biru. Nah, kalau biru ini sudah bisa dilakukan analisis kuantitatif, kira-kira seperti itu. Oke, kembali ke ini ke komen utama ya. Apa yang lalu gunanya label tadi apa ya? Sekarang kita bandingkan. Misalkan saya ingin melihat urutan kategori pada variabel lokasi ya yang tadi berwarna merah. Saya ketik tab, ini adalah tabulate dari lokasi. Ya, jadi urutannya apa yang dia susun di sini? Pertama adalah baik, ya, kemudian biasa. Lalu saya bandingkan, saya ketik lagi tab lingkungan. Ya, urutannya berbeda ya. Yang pertamanya adalah biasa, yang kedua ini adalah baik. Nah, kenapa apa gunanya urutan ini dibalik ya? Jadi ketika nanti melakukan pemodelan ketika nanti melakukan pemodelan regresi dengan dummy ya, urutan ini perlu karena Stata itu secara default akan menjadikan kategori pertama ini sebagai base-nya atau kategori yang bernilai 0 seperti itu. Baik, kalau sudah seperti ini selanjutnya kita bisa lakukan pemodelan regresi dengan dummy ya. Nah, untuk yang pertama ini saya buat model regresi tanpa interaksi. Jadi saya langsung saja ya set fungsinya regress, kemudian variabel dependen ya adalah nilai rumah ya, nilai underscore rumah. Kemudian variabel bebasnya adalah yang pertama ukuran ya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan ya. Ini lingkungan ini adalah yang sudah ditransformasi tadi.
Nah, karena lingkungan ini adalah variabel yang kategorik, kita beri awalan i titik di depannya. Ini untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah variabel kategorik. Ya, nah maka ini adalah pemodelannya, hasil estimasinya, dan ini adalah tanpa interaksi seperti itu. Nah, setelah kita buat persamaan regresinya seperti ini ya, kita bisa munculkan nilai y duganya atau nilai y yang terbentuk dari persamaan regresi ini. Jadi saya bisa ketik predik y hat ya. Nah, seperti ini ya. Maka ini adalah fitted values atau nilai dugaan y. Ya, y hat ini adalah nama sesuai yang saya berikan, misalkan di sini. Oke, jadi di sini kita lihat ke data editor ya. Jadi y hat itu nilainya sudah muncul. Nah, kemudian saya ingin buat yang berbeda atau saya ingin split nilai y hat ini sesuai dengan lingkungan ya. Jadi karena saya nanti akan membuat plot untuk masing-masing kategori lingkungan itu seperti apa. Jadi nama fungsinya adalah separate y hat. Apa yang mau dipisahkan yaitu y hat. Kemudian by berdasarkan apa? Berdasarkan lingkungan. Nah, seperti ini. Maka ada dua pembagian ya, yaitu untuk lingkungan biasa dan lingkungan baik. Kalau kita lihat di data editor, maka ada split dua seperti ini. Y-hat 1 untuk lingkungan biasa, Y-hat 2 untuk lingkungan baik. Nah, kembali ke menu utama Stata ya. Jadi setelah kita buat Y-hat dan kita pisahkan ini, baru kita buat plot ya. Jadi klik grab pick, kemudian two-way grab. Ya, create yang pertama ini adalah seperti biasa scatter plotnya dulu. Antara Y-nya adalah nilai rumah dan X-nya ini adalah ukuran. Ya, lalu accept. Ya, kemudian tambahkan plot yang kedua, ketiga dan keempat. Ini adalah plot garis antara Y hat-nya ada dua plot antara Y hat-nya dengan si ukuran atau variabel X-nya tersebut. Jadi yang pertama saya buat tipenya connected ya. Kemudian Y-nya ini adalah Y hat 1. Kemudian X-nya ini adalah ukuran ya. Y hat 1 apa? Y hat 1 ini adalah nilai Y duga atau nilai rumah dugaan tapi pada kategori 1 tadi, yaitu yang biasa. Lalu klik accept. Kemudian saya tambahkan lagi plot yang ketiga, connected lagi, di mana Y-nya ini adalah Y hat 2 dan X variabelnya ini adalah ukuran. Ya, accept lalu klik OK. Nah, tunggu sebentar. Ya, maka ini adalah plotnya ya, plot terlihat ya bahwa dengan tanpa interaksi ini maka perbedaannya itu terefleksikan hanya pada perbedaan intercept saja atau titik awalnya saja. Tapi keduanya ini memiliki slope yang sama. Oke, kita lanjutkan ya untuk pemodelan pada model regresi dengan adanya dummy interaksi ini. Ada interaksi antara dummy dengan variabel bebas lain. Jadi di sini yang akan kita interaksikan adalah antara dummy lingkungan dengan ukuran. Nah, kita bisa lanjutkan ya, kita bisa regress antara yang pertama adalah variabel dependennya yaitu nilai rumah, kemudian ukuran, kemudian ada dummy-nya tersebut ya, saya tuliskan i titik lingkungan ya. Kemudian bagaimana untuk menuliskan interaksi? Saya tuliskan interaksi antara i titik lingkungan. Interaksi ini kan kalau secara angka perkalian ya. Kalau di Stata itu fungsinya bisa kita tuliskan dengan pagar seperti ini. Dengan si ukuran. Nah, ketika kita menuliskan interaksi seperti ini, jangan lupa ukuran ini apa tipenya? Continue. Jadi saya tuliskan di depannya itu awalannya adalah C titik ukuran. Ya, jadi ini adalah dummy yang tanpa interaksinya, kemudian ditambahkan juga dengan adanya interaksi. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah pemodelannya ya. Kita bisa lihat ya bahwa ini adalah koefisien variabel ukuran ya, kemudian ini adalah dummy lingkungan yang tanpa interaksi dan ini adalah dengan interaksinya seperti itu. Bagaimana tampilan plotnya ya? Kalau ada interaksi seperti ini, ya saya bisa kembali ke sebelumnya saya bisa buat Y duganya dulu ya dari model yang terakhir ini. Ya, jadi saya predik
Nah, tadi sudah ada nama Y hat ya, mungkin saya buat namanya berbeda, saya beri nama Y duga seperti ini. Ya, maka akan muncul fitted values dari model yang terakhir ini, yang sudah ada interaksi dengan dummy. Nah, kemudian saya separate lagi si Y duga ini berdasarkan lingkungan. Ya, maka ada dua juga nilainya ya. Nah, kemudian baru saya membuat two-way graph ini ya. Oke, jadi plot 1 tadi adalah antara X dan Y-nya, tidak usah diubah. Nah, plot kedua kita edit ya. Di mana plot kedua ini sekarang Y variabelnya itu adalah Y duga 1 ya, diganti saja dari Y hat 1 ke Y duga 1. X-nya tetap ukuran ya. Kemudian juga yang plot 3. Ini juga saya edit ya, di mana variabel Y-nya sekarang adalah Y duga 2. X variabelnya tetap ya, lalu accept, oke. Ya, jadi sekarang apa yang terjadi ketika kita menerapkan atau memasukkan interaksi, bisa kita lihat perbedaannya itu selain juga berbeda intercept atau titik awalnya ini, dia juga memiliki slope yang berbeda pada dua kategori ini ya, yang berwarna hijau ini yang pada lingkungan baik, dan yang berwarna merah ini adalah pada lingkungan biasa. Artinya perbedaannya terdapat pada perbedaan koefisien konstanta dan juga koefisien variabel bebas. Nah, seperti itu. Nah, kita pindah ke sini dulu untuk melihat summary-nya ya. Tadi kita sudah melakukan dua pemodelan. Nah, yang pertama tadi yang tanpa interaksi ya. Jadi dari hasil ini kalau bisa kita split ya. Jadi ini bisa kita split menjadi dua persamaan regresi untuk masing-masing kategori dummy-nya. Jadi untuk kategori di lingkungan baik dan di lingkungan biasa. Ya, jadi untuk di lingkungan baik maka konstanta ini ditambah dengan koefisien ukuran, kemudian ditambah dengan koefisien dummy baiknya ini ya. Nah, dummy baiknya ini kan bernilai 1 dikali dengan 1, maka ini kan angka ya, dia tidak memiliki variabel tertentu, maka dikumpulkan dengan konstanta. Maka diperoleh ini. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, untuk lingkungan biasa, persamaannya adalah konstanta umum ditambah dengan koefisien variabel ukuran ya. Kemudian sudah, karena apa? Nilai dummy-nya pada nilainya pada dummy lingkungan ini adalah 0 ya. Ya, jadi kan 1 untuk baik, 0 untuk biasa. Maka ini saja yang dituliskan dan perbedaan persamaan ya antara kedua jenis atau kedua kategori ini hanya terdapat pada konstantanya saja. Ya, jadi keduanya memiliki slope yang sama yaitu 24,83 seperti ini. Ya, jadi ini adalah interpretasinya dari angka koefisien dari dummy-nya ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe untuk dengan adanya interaksi ya. Nah, kalau dengan interaksi ya, tadi sudah dilakukan juga pemodelannya bisa kita lihat dan dari outputnya ini bisa kita split ya dugaan persamaan regresinya untuk di lingkungan baik dan di lingkungan biasa. Ya, jadi yang di lingkungan baik ini adalah pertama konstanta ditambah dengan koefisien variabel ukuran ya, kemudian ditambah dengan ini dummy lingkungan baik ya, kemudian ditambah dengan interaksinya. Ya, jadi interaksi ini karena dia adalah angka yang ketemu dengan variabel ukuran ya, maka dia memiliki ukuran nama ukuran ini di belakangnya. Sehingga dikumpulkanlah yang konstanta dengan konstanta dikumpulkan, kemudian yang memiliki variabel ukuran juga dikumpulkan dengan variabel ukuran seperti itu. Maka ini diperoleh persamaan untuk observasi di lingkungan baik. Kemudian untuk yang di lingkungan biasa bisa kita lihat ya. Pertama awalannya dia konstanta umum, kemudian koefisien variabel ukuran yang umum ini. Nah, kemudian nilainya pada dummy tanpa interaksi maupun dengan interaksi itu sama-sama 0 keduanya ya. Maka ya sudah persamaan regresinya seperti ini. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya ada pada nilai konstanta dan juga pada koefisien dari variabel bebasnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk setelah ini ke regresi dengan dummy, tapi apabila kategorinya itu lebih dari 2, seperti apa. Nah, kali ini saya sudah ada di Stata ya, kembali ke Stata. Oke, jadi hasil perhitungan sebelumnya ini ya, kita akan mengolah dengan data yang baru. Jadi
hasil perhitungan sebelumnya ini bisa kita hapus, bisa ketik clear pada komen ya untuk mengosongkan semua data ini. Nah, kemudian sekarang posisinya datanya sudah saya copy dari Excel untuk dataset kedua ya. Jadi saya bisa selanjutnya masukkan atau paste data yang saya copy ini ke dalam data editor ya. Ya, variable names. Oke, jadi sama ya seperti tadi juga variabel kategorinya itu juga masih berwarna merah seperti ini. Nah, tapi di sini ada 3 kategori ya. Sudah lebih dari 2 yaitu ada SD, ada SL dan ada PT. Ya, jadi ini secara umum kita bisa lihat ya kalau sama seperti tadi juga kalau tidak kita susun ulang urutan kategorinya maka dia akan menyusun secara default itu berdasarkan urutan abjad ya. Jadi kategori yang pertama nanti akan jadi PT, yang kedua SD, yang ketiga SL. Nah, kita sebagai orang yang melakukan analisis biasanya kan kategori yang kita tetapkan sebagai base itu yang antara lain misalkan yang paling rendah ya. Jadi SD bisa kita tetapkan nanti sebagai kategori yang pertama yang akan nilainya itu 0 pada variabel dummy seperti itu. Oleh karena itu ya kita perlu melakukan 2 hal sekaligus di sini seperti yang tadi dilakukan. Yang pertama adalah menyusun ulang urutan kategori, kemudian yang kedua adalah mengkonversi atau mentransformasi ini dari yang warnanya merah ini ya jadi warna biru yang nanti agar bisa dianalisis. Oke, kita kembali ke tampilan utama Stata ya. Jadi yang pertama adalah mengurutkan atau menyusun ulang urutan kategori. Jadi saya define label define lagi. Ya, misalkan saya beri nama apa ya? Edu mungkin ya, pendidikan ya, Edu. Yang satu adalah SD ya, spasi, 2 adalah SL dan 3 adalah PT. Nah, kemudian dilanjutkan yang kedua kita lakukan transformasi atau konversi tadi dengan fungsi encode ya. Apa yang di encode? Encode-nya adalah pendidikan ya. Koma gen generate. Misalkan saya beri nama variabelnya yang baru ini adalah educ ya, educ, education. Ya, kemudian label dalam kurung edu sesuai dengan yang kita buat sebelumnya tadi. Nah, sudah seperti ini ya. Jadi selanjutnya apa? Kita bisa lakukan pemodelan regresinya. Oke, jadi yang pertama tanpa dummy. Ya, jadi ini bisa langsung ya walaupun kategorinya lebih dari 1 ya. Fungsi yang sama tadi itu berlaku umum ya untuk analisisnya kita bisa modelkan regress. Kemudian variabel Y-nya adalah gaji, kemudian variabel X continue-nya pengalaman ya, kemudian educ tetapi jangan lupa di depannya ada awalan i titik ya, karena ini adalah variabel yang bersifat kualitatif atau kategorik. Ya, jadi ini modelnya kalau tanpa interaksi bisa kita lihat ya. Jadi education itu dia atau educ ini ya dia akan memberikan nilai 0 untuk kategori yang pertama ya. Karena tadi sudah kita susun ulang yang bernilai 0 itu adalah SD. Ya, maka dia muncul 2 dummy ya. Ingat education ada 3 kategori dan otomatis di sini yang tampil hanya ada 2 variabel dummy-nya. Dia otomatis mengisikan seperti itu. Ya, ini kalau tanpa interaksi ya. Jadi kalau mau kita buat plotnya ya sama seperti tadi juga kita predik dulu ya. Tampilkan nilai Y duganya, saya beri nama Y head lagi, nggak apa-apa karena yang tadi sudah dihapus. Oke, kemudian saya separate Y head ini berdasarkan educ ya. Nah, jadi ada 3 di sini. Kalau kita lihat di data editor ya, tampilannya seperti apa ya. Maka seperti ini adalah Y head-nya. Ada Y head 1 untuk SD, Y head 2 untuk SL, Y head 3 untuk PT. Seperti itu. Oke, kembali ke sini ya. Nah, setelah saya pisahkan Y head ini menjadi 3 variabel yang berbeda, maka selanjutnya saya buat grafik ya. Grafik two-way graph ini. Ya, plot 1 saya edit ya. Tadi plot 1 sekarang tipenya masih scatter, tapi variabelnya sekarang adalah Y-nya gaji dan X-nya adalah pengalaman. Set plot 2 juga saya edit. Dia connected, tapi ini adalah Y head 1 dengan X-nya adalah pengalaman ya, accept. Plot 3 juga saya edit. Y-nya adalah Y head 2, kemudian X-nya ini adalah pengalaman ya, kemudian accept.
Ya, kemudian saya tambah lagi, saya create untuk plot keempat, tipenya adalah connected ya, Y-nya adalah YH3 dan X-nya adalah pengalaman. Accept, oke. Ya, jadi seperti ini ya plotnya, dan bisa kita lihat apa dia memiliki intercept yang berbeda tapi memiliki slope yang sama untuk ketiga jenis kategori ini. Secara sekilas bisa kita lihat ya, beberapa itu sepertinya titik-titik observasinya ini agak tidak persis sama letaknya pada garis Y-duganya ini ya. Barangkali mungkin di sini kita perlu menambahkan peran interaksi supaya kita bisa peroleh nilai slope yang lebih akurat merepresentasikan perbedaan antar kategori ini ya. Jadi dari model tanpa interaksi ini bisa kita lihat sekilas ya, R-square-nya itu adalah 0,9457. Ya, bagaimana kalau nanti ada interaksi? Nah, itu yang kita lakukan setelah ini. Ya, saya akses lagi model yang sebelumnya tadi ini. Kemudian saya tambahkan di belakangnya ini adalah interaksi antara i-eduk ya dengan interaksinya, simbolnya adalah pagar ya, dengan C titik pengalaman ya. Kenapa ada C titik? Karena pengalaman ini adalah variabel yang sifatnya kontinu. Nah, ini kalau kita lihat dengan melibatkan interaksi seperti ini. Oke, jadi bisa kita lihat ada kenaikan R-square-nya ya, dari 0,94 jadi 0,99 ya. Ini mungkin sudah lebih, tentu sudah lebih bagus ya. Nah, kemudian kita lihat sekilas dari hasil regresinya ya. Di sini secara umum bisa kita lihat ada satu variabel yang tidak signifikan, yaitu dummy untuk SL ya. Ini yang dummy konstantanya, untuk XL dia tidak signifikan. Ya, ini sebetulnya mungkin jadi indikasi apa, bahwa sebetulnya antara SL dan SD sebagai base-nya itu sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan pada nilai konstantanya, kira-kira seperti itu. Ya, oleh karena itu mungkin kita perlu modifikasi modelnya ini dengan menyertakan dummy dari konstantanya ini hanya PT saja ya. Nah, bagaimana kita membuat variabel baru ya, artinya kita membuat variabel baru di sini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan eduk itu secara otomatis akan disertakan semua kategori -1 yang ada di dalamnya itu. Ya, jadi kita buat saja variabel baru ya, misalkan saya beri nama dummy perguruan tinggi ya, saya singkat DPT. Nah, untuk membuat variabel baru, ini yang nantinya akan bernilai 1 apabila dia itu adalah perguruan tinggi dan akan bernilai 0 selain perguruan tinggi. Ya, jadi pertama saya buat gen DPT sama dengan 0 ya. 0 dulu sebagai awalan ya. Nah, kemudian saya replace DPT ini sama dengan 1 apabila apa? Apabila pendidikan ya sama dengan PT. Ya, kenapa saya menggunakan pendidikan dan tidak menggunakan eduk ya? Karena apabila kita menggunakan fungsi if ini, dia malah bisa di stata itu yang bisa dia kenali itu adalah tipe data string ya, bukan yang berwarna biru. Jadi seperti ini ya. Ada 10 perubahan nilai, kita cek pada data editor ya. Ya, maka akan muncul di sini ada DPT yang nilainya 0 apabila pendidikannya itu selain PT ya, dan bernilai 1 untuk pendidikan PT seperti ini. Nah, ini sebetulnya adalah juga cara manual apabila dummy-nya itu dibuat satu persatu terlebih dahulu ya. Karena tadi saya tidak menggunakan seperti ini, tapi saya pakai semua kategori yang ada di dalam variabel kategori tersebut. Oke, selanjutnya saya buat modelnya regress regress gaji pengalaman ya. Kemudian untuk dummy tanpa interaksinya tidak menggunakan i.eduk tapi saya pakai DPT ya. Kemudian saya tambahkan interaksinya. Kenapa? Karena interaksinya tadi signifikan pada kedua nilai interaksi ini. Jadi saya tuliskan lagi ya i.eduk kemudian pagar C titik pengalaman. Nah, ini adalah saya sudah hilangkan ya yang tadi dummy SL-nya karena tidak signifikan. Jadi yang tersisa di sini adalah semua yang signifikan, kira-kira seperti ini.
Kalau sudah ya, berarti melakukan step yang sama seperti tadi, saya buat atau saya munculkan dulu nilai dugaan dari pemodelan yang terakhir ini ya. Jadi saya predik Y duga, saya beri nama yang berbeda. Saya beri nama Y duga di sini. Nah, kemudian sama juga saya peret Y duga ini menjadi 3 nilainya untuk masing-masing kategori dari pendidikan ya. Jadi di sini by-nya adalah by eduk. Maka ada 3 di sini ya untuk pendidikan SD, SL, dan PT. Baru setelah itu saya buat grafiknya ya, grafik two-way graph. Kemudian untuk plot satunya sama kan, tadi adalah scatter plot antara gaji dan pengalaman. Saya langsung ke plot 2, saya edit. Nah, di sini yang saya ganti adalah Y head 1, saya ganti dengan Y duga 1. Dia masih connected tipe plotnya ya. Begitu juga yang plot 3, yang diganti adalah Y head 2 diganti menjadi Y duga 2. Accept. Kemudian yang terakhir plot keempat, saya edit, ini adalah variabel Y-nya adalah Y duga 3 dengan pengalaman. Accept juga. Lalu klik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan lebih merepresentasikan karakteristik datanya. Jadi bisa kita lihat ya, antara ketiga ini memiliki slope yang berbeda atau koefisien yang berbeda. Ya, tapi tadi kita bisa lihat ya, dengan tidak menyertakan dummy konstantanya si SL, jadi intercept dari SL dan SD itu akan sama. Ya, ini kalau diteruskan ke titik nolnya itu akan berada atau mulai dari titik yang sama, kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi ini hasil pemodelannya. Kita sedikit tambahan ya untuk manajemen data atau manajemen dari komen yang sudah dikerjakan di Stata ini ya. Jadi kita bisa simpan ini ya. Jadi semua data yang ada di sintaks yang sudah pernah di-run ini bisa kita blok semuanya seperti ini. Ya. Kemudian ini bisa kita klik kanan copy. Ya, copy-nya kemana? Bisa kita simpan ke Word atau ke Notepad, tapi di Stata juga ada tempat penyimpanannya yang seperti itu ya, namanya adalah do file. Jadi bagaimana kita menyimpan ini setelah kita blok semua komen ya atau komen tertentu yang ingin kita amankan ya. Nah, di bawah ini ada new do file editor ya. Letaknya kira-kira di antara grafik dan statistik ini ada new do file editor. Ya, kemudian ini bisa di paste ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti bisa dirapikan lebih lanjut ya, diberi jarak dan lain-lain. Nah, kemudian ini juga bisa selanjutnya bisa di-save. Nah, kita kembali ya untuk summary dari apa yang tadi sudah dilakukan. Jadi ini adalah model tanpa interaksinya ya. Jadi kalau tanpa interaksi bisa kita split menjadi masing-masing kategori dari variabel kualitatifnya tadi, yaitu si pendidikan ya. Jadi seperti ini kira-kira ya. Di mana apa perbedaan antara ketiganya ini hanya pada slope-nya saja, pada intercept-nya saja. Ya, kemudian apabila ada interaksi ya, tadi ini model yang pertama yang full tapi ada satu yang tidak signifikan di sini. Ya, barangkali kalau tidak signifikan sebetulnya tidak ada perbedaan intercept antara SD dan SL. Jadi pada model selanjutnya ya hanya dummy dari PT saja yang disertakan ya. Nah, kira-kira kemudian nanti muncul kita buat plotnya, bisa kita buat hasilnya seperti ini. Untuk model yang terakhir ini bisa kita lihat persamaannya untuk masing-masing kategori dari pendidikan ya. Jadi dengan memasukkan angka 1 atau 0 ke dalam dummy-dummy yang ada terbentuk dari persamaan ini ya, bisa kita peroleh persamaan dengan ketiganya ini memiliki slope atau koefisien variabel pengalaman yang berbeda ya, tapi khusus untuk SL dan SD itu memiliki intercept yang sama ya, walaupun si PT ini juga memiliki intercept yang berbeda juga seperti itu. Oke, nah ini terakhir di video ini sebagai latihan mandiri atau diskusi nanti dengan pengajar di kelasnya ya. Jadi untuk melatih pemahaman tentang interpretasi dari koefisien pemodelan regresi dengan dummy ini ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ada 5 pertanyaan seperti ini ya untuk nanti didiskusikan di kelas masing-masing.
Nah, sekian dari saya terkait dengan materi pada pertemuan ketujuh, yaitu model regresi dengan variabel dummy. Silakan dilanjutkan dengan diskusi di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.